Halo semuanya, para pecinta film, balik lagi bersama Respect Film. Channel yang mengharuskan Anda review film yang ada dan juga harus banget nonton sampai habis. Di pembahasan kali ini, gue akan membahas film yang sangat bagus yang berjudul The Pursuit of Happiness. Bercerita tentang seorang pria bernama Chris Gardner yang berjuang mengejar kebahagiaannya. Dalam kisahnya ini, dia harus melewati suatu cobaan-cobaan yang sangat berat. Dari mulai cacian, makian, ditinggalkan sampai terendahkan untuk bisa menggapai sesuatu yang disebut kebahagiaan. Film ini mengajarkan kita tentang pelajaran hidup dan juga bertahan dan juga sebuah perjuangan seseorang dari titik terendahnya hingga bisa mencapai sebuah kebahagiaan. Langsung aja kita ke pembahasannya, film The Pursuit of Happiness. Selamat menyaksikan. Berlatar di tahun 1981 di San Francisco, kita seorang ayah dan anak bernama Chris Gardner dan juga anaknya bernama Christopher. Sebelum bekerja, Chris menyempatkan mengantar anaknya ke sekolah karena dia tidak mau anaknya merasakan apa yang dirasakan. Karena dulu Chris baru bertemu ayahnya di umur 28 tahun. Ada beberapa fase dalam hidup Chris. Fase yang pertama dinamakan dengan fase naik bis. Chris adalah seorang salesman penjual alat kesehatan. Setiap harinya dia harus menanyakan beberapa klien yang akan tetapi menjual alat itu tidaklah mudah. Karena fungsinya cuma sedikit lebih baik dari mesin X-ray. Tapi harganya 2 kali lipat lebih mahal. Mesin itu pun hanya cukup untuk membayar kebutuhan dan tempat tinggal selama sebulan. Chris harus menjual setidaknya 2 mesin untuk mencukupi semua itu. Masalahnya dia tidak menjual satupun barang itu belakangan ini. Dan masalah keuangan ini membuat Chris sering bertengkar dengan istrinya. Istrinya pun sudah capek menunggu dan memahaminya, walaupun Chris pun sudah mencoba sebaik mungkin. By the way, nama istrinya adalah Linda. Namun, meski begitu pun Chris tetap bersikap positif dan tidak menyerah, dan tidak menaruh sebuah kekesalan. Keesokan harinya, Chris pun bertemu dengan seorang yang punya mobil yang sangat keren. Dan dia lalu pun penasaran dan bertanya kepadanya, bagaimana dia mendapatkannya dan apa pekerjaan yang sampai bisa dia mendapatkan mobil sebagus itu. Chris pun sangat terpesona melihat mereka, sangat bahagianya orang-orang di sana. Dan Chris pun berpikir mengapa dia tidak bisa seperti mereka. Keesokan harinya, Chris pun menceritakan dia ingin melamar kerja di perusahaan tersebut. Akan tapi istrinya bukan mensupport, malah dia berkata kenapa nggak sekalian jadi astronot aja. Dan Linda pun bilang kalau tidak peduli soal mimpi Chris. Dan Linda pun berkata dia tidak peduli dengan mimpi Chris tersebut. Yang dibutuhkan hanya uang dikarenakan mereka udah menunggak biaya sewa selama 2 bulan. Dan apabila tidak membayarkannya, mereka akan diusir dari sana. This is what I'm trying to do for my family. Dan Chris pun ingin masuk kantor tersebut untuk melamar pekerjaan di sana. Tapi dia dengan terpaksa menitipkan barang jualannya ke seorang pengamen. Dan juga dia memberikan tips untuk menjaga barangnya. Akan tetapi dia bilang kalau barangnya tersebut tidak akan laku kalaupun dia ingin mencurinya. Lalu Chris pun masuk ke sana dan memulai interviewnya. Saat sedang dijelaskan mengenai pilang saham, Chris pun salvo ke pengamen wanita yang tadi. Dia membawa lari ke barang dagangan Chris. Mau nggak mau dia pun mengejar wanita itu. Dia pun lari dengan sekuat tenaga. Akan tetapi siangnya pengamen itu berhasil masuk ke dalam kereta. Alhasil Chris pun kehilangan barangnya dan di fase tersebut dinamakan menjadi bodoh. Dan saat dia membaca ketentuannya, perusahaan itu hanya mengambil 20 orang per 6 bulan, dan hanya satu yang akan dipromosikan. Dan dari situ, Chris pun punya ide untuk menyerahkan lamarannya langsung ke direksi perusahaan tersebut, yaitu Pat Whistle. Pat Whistle hanya bilang ke Chris kalau dia akan menghubunginya jika dia dibutuhkan. Dan lalu saat Chris sedang menelpon kliennya untuk janji temu untuk menjual pemindainya, dia berpapasan dengan wanita yang mencuri alatnya tempo hari lalu, dan kejar-kejaran pun dimulai. Dan di sini juga dia menceritakan awal mula dia membangun bisnis pemindainya. Dia memulainya dengan cukup nekat, yang pada saat itu dia menghabiskan seluruh tabungannya dengan embel-embel visioner. Kalau barang itu akan cepat terjual. Tapi saat menjalankannya, dia baru tahu kalau alat pemindai itu hanya sebuah kemewahan yang tidak terlalu berguna. Dan beruntungnya, akhirnya mereka mendapatkan lagi alat itu. Dan lalu saat dia menjemput Christopher, anak itu pun bilang begini. Yeah, I know. Dan benar saja saat sampai di rumah, Linda pun melihat Chris membawa 2 alat itu. Dia pun menyambut Chris dengan tidak baik. Tapi Linda berusaha menutupinya karena saat itu mereka harus merayakan ulang tahun dari Christopher. Dan lalu saat Chris sadar dia harus menjelaskan kronologinya, jangankan didengar. Linda pun hanya berkata kalau dia tidak peduli. We're gonna come out of this. Everything is gonna be fine. I don't care. Yang membuat Chris makin frustasi. Dan lalu keesokan harinya, Chris pun menunggu berjam-jam untuk menunggu Pat Whistle untuk mendapatkan waktu untuk ngobrol. Tapi sepertinya Pat Whistle tidak bisa dikarenakan dia sangat sibuk. Tetapi Chris pun berbohong dengan bilang kalau dia ingin pergi ke arah yang sama untuk bisa mengobrol dengannya.
Akan tetapi saat di mobil pun Chris mencoba untuk menjelaskan tentang semua keahliannya. Akan tetapi Pak Twistle tidak tertarik dengan ceritanya. Dia lebih tertarik menyelesaikan rubrik yang ada di tangannya. Dan lalu Chris pun bilang kalau dia bisa menyelesaikannya. Akan tetapi Pak Twistle tidak percaya. Bahkan dia bilang kalau kita bisa berkendara seharian kalau perlu untuk membuktikan omongan si Chris ini. Dan pada saat sampai tujuan, benar saja Chris membuktikan omongannya. Akan tetapi alasan Pak Twistle ini hanya sekedar basa-basi saja. Tampaknya hal tersebut belum bisa membuat kesan kepadanya. Dan saat Pak Twistle sampai dan dia keluar, ternyata dia tidak membayar argo taksinya. Dan saat ditanya, sopir taksi itu pun berpura-pura kalau dia ingin turun dekat-dekat sini. Chris pun yang bingung padahal dia pun tidak bisa membayar argonya tersebut. Akan tapi apa yang Chris lakukan? Dia pun melakukannya sangat terpaksa. Saat dia kabur pun berkali-kali dia mengucapkan maaf. Akan tetapi sopir tersebut pun terus-terusan mengejarnya sampai ke kereta yang ingin berangkat. Badan Chris pun sempat masuk ke dalam, akan tetapi sialnya alat pemindahnya tidak muat. Dan akhirnya mau nggak mau dia harus melepaskan alat pemindahnya tersebut. Dan saat di stasiun berikutnya, dia pun menelpon Linda. Dikarenakan dia tidak bisa menjemput Christopher. Tapi ternyata istrinya pun sudah bersama Christopher. Dan juga dia membawa pergi seluruh barang-barangnya. Nah, hal tersebut, Chris pun segera balik ke rumah. Tapi sesampainya di rumah, dia tidak menemukan siapapun di sana. Akan tetapi, dia menerima telepon masuk dari Pak Twistle yang menjadwalkan pertemuan mereka. Dan harus menghubungi sekretarisnya. Tapi sialnya dia tidak menemukan sebuah pulpen. Dan mau nggak mau dia harus menghafalkan semua angka-angkanya dan nama dari sekretarisnya tersebut. Dan juga 4 angka extensionnya. Keesokan harinya, Chris mendatangi istrinya dan bilang kalau dia mau pergi ya silakan pergi. Akan tapi dia tidak boleh membawa Christopher. Istrinya membentak dan selalu menyalahkan Chris akan kesalahan mereka. Chris pun bilang kalau istrinya terlalu lemah untuk menjalani hidup. Dan lalu dia pun ke sekolah Christopher dan membawanya pergi. Christopher yang bingung pun bertanya, kenapa ayahnya menjemputnya? Padahal kata ibunya nanti dialah yang menjemputnya. Akan tapi ayahnya bilang kalau Christopher akan tinggal bersama ayahnya. Sampai di rumah saat Chris sedang memasak untuk anaknya, tiba-tiba pemilik rumah pun datang dan menagih uang sewa. Akan tetapi Chris pun bilang kalau dia tidak punya sekarang. Pemilik rumah pun menyuruh Chris untuk pergi dari rumahnya, dikarenakan ada tukang untuk mengecat rumahnya. Tapi Chris bilang kalau dia saja yang mengecatnya, tanpa bayaran, tapi berikan mereka waktu 1 minggu. 1 week, and you painted. Keesokan harinya, Chris sedang mengecat rumahnya dan tiba-tiba polisi pun datang untuk membawa Chris ke kantor polisi. Dikarenakan Chris tidak membayar denda tilang, dan polisi tersebut bilang kalau dia tidak bisa membayarnya, dia harus dipenjara. Sama verifikasinya di jam 9.30. Sementara itu, dia pun ada interview kerja di jam 10.15, dan apalagi tidak ada lagi yang menjemput anaknya. Polisi awalnya menawarkan kalau dia bisa dijemput oleh dinas sosial, akan tetapi Chris menolaknya dan meminta tolong kepada Linda untuk menjemput Christopher, akan tetapi Chris pun mewanti-wanti untuk Linda harus mengembalikan anaknya. I'll bring him back around 6. Dan sampailah keesokan harinya waktu menunjukkan di jam 9.45. Tanpa mandi dan mengganti baju, dia pun berlari sekencang-kencangnya ke kantor itu. Dan saat dipanggil, dia pun sempat terdiam, akan tetapi dia pantang menyerah. Dan saat dia berjalan ke kantor tersebut, dia melihat orang-orang yang sedang sangat sibuk. Saat di ruang direksi pun, dia tidak disambut baik oleh mereka, dikarenakan dia memakai pakaian yang seperti tidak niat untuk melakukan interview. Dan lalu dengan kerendahan hatinya, dia pun bilang, awalnya dia ingin membuat skenario seakan-akan dia tidak bersalah. Tetapi Chris sangat menjunjung tinggi integritas dan kejujuran. Jadi sebaiknya dia berkata jujur, sejujurnya. Dan disinilah kita tahu background Chris. Dia setelah mendapatkan juara 1 umum di sekolahnya. Dan juga saat dia menjadi tentara, dia pun tetap menjadi juara 1 umum. Dan Chris pun bilang kalau dia tidak tahu, dia akan berkata sejujurnya. Akan tapi dia akan bertaruh kalau dia akan menemukan jawabannya. Pak Twistle pun mengakui kehebatan Chris dan sangat berminat untuk Chris kerja di sana. Tapi sepertinya ketentuan di sana pun membuat Chris bingung dan belum menentukan dia ingin bekerja di sana atau tidak. Dikarenakan pada saat percobaan dia tidak akan mendapatkan gaji sama sekali. Dan akan tetapi Pak Twistle pun bilang dia akan malu apabila Chris tidak jadi masuk ke sana. Antara Chris pun bisa masuk dikarenakan rekomendasi dari Pak Twistle. Maka dari itu Chris pun diminta harus sudah menentukan pilihannya malam itu juga. Dan itu sangat-sangat berat sekali. Kalau dia menerimanya, dia pun harus hidup dengan menjual alat-alat pemindainya. Itu pun kalau laku. Sekali lagi, kalau laku. Dan malam harinya Linda pun mengantar Christopher. Dan dia bilang kalau dia tidak akan bisa membantu lagi. Dikarenakan dia akan pindah ke New York. Dia pun bilang kalau dia mendapatkan pekerjaan dari iparnya yang membuka sebuah restoran di sana.
Dia pun tidak menahannya. Satu hal yang dia tekankan kalau Christopher akan tetap bersamanya. Tapi istrinya pun bertanya, kalau nanti gimana dia menafkahi Christopher? Dan Chris pun bilang kalau dia sudah diterima percobaan di piala saham yang kemarin diceritakan. Dan lalu istrinya pun terlihat sangat sedih meninggalkan semuanya ini. Akan tapi dia tetap mau pergi dan nahasnya keputusan itu diambil saat Chris sedang di titik terendahnya. Dan saat istrinya pulang, dia pun langsung mengonfirmasi ke perusahaan kalau dia mau bergabung. Dan hebatnya setelah disakiti dengan kata-kata istrinya, Chris pun tidak pernah marah sama sekali dan merelakan istrinya supaya dia juga bahagia. Dan keesokan harinya, Chris pun pindah ke motel yang lebih sederhana. Dan setelah sarapan, dia pun mengajak Christopher untuk bermain basket. Dan dia pun bertanya ke Christopher, mau jadi apa kau sudah besar nanti? Christopher pun menjawab kalau dia akan menjadi pembasket hebat. Akan tapi hanya berkata negatif dan membuatnya jadi patah semangat. Dan lalu saat melihat anaknya seperti itu, dia pun bilang, kalau tidak ada seorang pun yang mengatakan bahwa kita tidak bisa. Bahkan jika kalau dia punya mimpi, apapun caranya, apapun hambatannya, kita harus berusaha menggapainya. Dan berhasil menyentuh hati Christopher. Dan dia pun kembali semangat. Kini sampailah mereka di rumah sakit, dan alat pemindahnya pun laku. Dan artinya cukup untuk menyambung hidup sementara waktu. Dan keesokan harinya dia harus menjalani pelatihan pertamanya di kantor pialang saham tersebut. Yang di fase ini disebut dengan internship. 20 kandidat pun berkumpul dan mereka dijelaskan oleh seorang trainer. Dan saat dia beristirahat, dia bertemu dengan atasannya, yaitu Tuan Fong. Dan Chris pun berbincang-bincang dengannya. Dan dia pun dengan tidak sengaja berpapasan dengan pria tua yang membawa alat pemindahnya, yang tertinggal di waktu stasiun waktu itu. Dan saat mau menyeberang jalan, sialnya Chris malah tertabrak dan harus kehilangan sepatunya. Mau gak mau, dia harus balik ke kantor dengan satu sepatu. Dan ternyata di sana mereka sangat menotis kalau Chris memakai 11 sepatu saja. Dan akhirnya Chris pun pura-pura tidak tahu. Dan dia pun menjemput Christopher. Dan Christopher sadar kalau ayahnya cuma memakai satu sepatu saja. Dan ayahnya pun menceritakan kalau dia tertabrak sebuah mobil. Hari pertama bekerja pun dimulai, dan dia pun memanfaatkan waktunya dengan sangat baik, dikarenakan dia hanya bisa bekerja selama 6 jam, sedangkan yang lainnya bisa bekerja selama 9 jam per hari, dikarenakan pada saat jam 4, dia harus menjemput Christopher. Untuk menghemat waktunya, dia pun tidak pernah menaruh gelang telepon, karena bisa menghemat 8 menit per harinya, dan juga dia tidak pernah minum supaya dia tidak menghabiskan waktunya di toilet. Dan parahnya, sibuk apapun Chris, manajernya terus meminta tolong kepadanya, yang sangat membuat Chris merasa sangat direndahkan. Dan semua dari daftar tersebut dia hubungi, dan sebanyak itu pun dia masih belum bisa memenuhi target. Dan singkat cerita, Chris akhirnya mendapatkan klien yang bernama Walter Riben. Akan tetapi dia diberi waktu hanya 20 menit untuk sampai ke kantornya, dikarenakan dia harus pergi untuk menonton pertandingan. Di tengah menuju ke sana, manajer pun berbuat ulah, dan dia meminta Chris untuk memarkirkan kendaraannya. Dan tidak ada waktu lagi, dia pun memakai segala cara untuk sampai di sana. Akan tetapi saat sampai di sana, ternyata Tuan Walter pun sudah pergi. Di momen ini, Chris pun harus membayar tagihan-tagihan dan membayar denda mobil atasannya, dikarenakan dia kena tilang. Dan lalu Chris pun bilang kalau minggu ini sepertinya dia akan mengajak Christopher ke sebuah pertandingan. Dan sampailah pada hari itu, dan sebelum itu dia pun diam-diam mengunjungi rumah Tuan Walter Riben. Dan saat sampai, dia pun meminta maaf atas ketelatannya pada tempo hari. Dan Chris pun berpamitan dan dia pun segera pergi menonton pertandingan football. Tuan Walter pun yang juga ingin menonton pertandingan dengan anaknya, dia pun langsung mengajaknya bareng untuk menonton di VIP. Akan tetapi saat mau ke sana, Tuan Walter pun bertanya di mana mobil Chris. Dan Christopher pun bilang dan keceplosan kalau ayahnya tidak punya mobil. Akan tetapi karena dia mau terlihat meyakinkan, dia pun berpura-pura tersangat lebah agar Christopher tidak banyak membocorkan hidup mereka. Pada saat di sana, Chris pun mendapat teman baru dan juga sebenarnya dia menonton football adalah akal-akalan dia saja. Soalnya dia pun tidak punya uang. Akan tetapi dia tahu kalau Tuan Walter suka menonton football. Makanya dia dengan sengaja bilang kalau dia ingin menonton pertandingan football. Padahal dari awal saja dia hanya ingin menawarkan produknya dan juga banyak prospekan yang akan terjadi. Akan tetapi dia pun belum dipercayai oleh Tuan Walter untuk menjadi pemegang keuangannya. Namun dia tetap tidak putus asa dan menawari teman-teman Tuan Walter. 4 bulan sudah dijalani pelatihan, mesin-mesin pemindahnya pun sudah terjual habis, dan kehidupan pun mulai berjalan lancar. Akan tetapi dia diberikan surat untuk membayar pajak, dikarenakan sudah lama dia tidak membayarnya. Akhirnya petugas pajak mengambil duitnya yang ada di rekening dengan cara paksa, dan membuat hidupnya kembali berantakan. Dan di motel pun sudah ditagih oleh pemiliknya. Akan tetapi dia benar-benar tidak punya uang sama sekali. Akhirnya dia pun menagih hutang ke temannya. Akan tetapi dia juga merasa kalau dia sudah melunasi hutangnya, dikarenakan dia sudah membantunya pindahan. Dan Chris pun benar-benar frustasi dikarenakan cobaan terus datang di hidupnya. Di momen ini, Chris yang sedang menemani Christopher di taman tidak sengaja melihat pria tua yang membawa alat pemindahnya.
Dan akhirnya Chris pun mengambil kembali alat itu. Dan mesin tersebut salah satunya cara dia untuk bisa bertahan hidup. Untungnya ada seorang dokter yang mau membelinya. Akan tetapi saat dicoba ternyata mesin itu ada yang rusak. Untungnya dokter itu tetap percaya dan akan menunggu alat itu benar. Dan akan tetap membelinya. Mereka pun pulang ke rumah. Akan tetapi saat tiba di motel, ternyata barang-barang mereka sudah dikeluarkan. Dan mereka pun hilang arah dan tujuan. Akan tetapi Chris pun berpura-pura kalau mesin itu adalah mesin waktu yang bisa membuat mereka ke zaman purba. Open. Here. You don't see all these dinosaurs? We needed a cave. Okay. Go. Singkat cerita, mereka akhirnya tidur di kamar mandi yang berpura-pura sebagai gua. Dan disitulah pertama kalinya Chris pun menangis karena menahan rasa sakit karena kerasnya hidup. Di keesokan harinya, Chris pun mencari tempat tinggal untuk kaum homeless untuk bisa tinggal. Akan tetapi sayangnya mereka hanya menerima perempuan dan anak-anak saja. Christopher mungkin bisa tinggal, tapi Chris tidak bisa di sana. Akhirnya mereka pun direkomendasikan ke tempat lain yang bernama Great Memorial. Gedung itu akan dibuka pada jam 5 dan mereka harus mengantri untuk mendapatkan tempat di sana. Dan saat mengantri, ternyata petugas di sana bilang kalau gedung itu sudah penuh. Pas sekali setelah antriannya. Akan tetapi ada seorang homeless yang menyerobot antriannya. Dan karena dia pun cuma mempunyai opsi itu, dia pun kesal dan akhirnya Chris pun menarik pria itu. Dan mereka berdua pun diusir. Akan tetapi beruntungnya mereka semua melihat kalau homeless itu menyalip antrian Chris. Dan setelah itu Chris pun memandikan Christopher. Akan tetapi tak lama kemudian lampu pun dimatikan. Dan mereka harus beristirahat. Dan lalu dia menidurkan anaknya, akan tetapi dia pun lanjut menservis alat yang rusak tadi. Dikarenakan lampu di sana mati, dia pun harus menservisnya di luar. Akan tetapi nggak lama kemudian, semua lampu pun dimatikan. Dan setelah itu, hebatnya, dia memanfaatkan waktunya untuk menggunakan cahaya seadanya untuk belajar tentang saham. Dan keesokan harinya, dia pun memulai pekerjaannya, dan dia berhasil bertemu dengan seorang klien. Dan dia pun balik kerja harus jam 5, supaya dia bisa mendapatkan tempat untuk dia tinggal lagi. Dan saking buru-burunya, dia tidak mau mengambil mainan Christopher yang terjatuh. Dan Chris pun sempat berdebat dengan orang lain karena tidak mau mengalah dengan perempuan. Christopher yang jarang sekali melihat ayahnya marah, akhirnya cuma bisa menangis sambil mengisi mainan yang terjatuh. Dan Chris pun melakukan itu karena dia tidak mau terlambat dan bisa saja mereka tidur di jalanan. Dan Chris pun ikut ibadah dan dia pun menangis dan menyerahkan semua bebannya ke Tuhan. Tidak terasa kalau besok adalah hari ujiannya. Singkat cerita, dia pun tiba di momen ujian. Dia menyelesaikannya paling awal. Akan tetapi ternyata ada kandidat lain yang sudah menyelesaikan duluan. Mereka pun membahas soal-soal ujian dan pria itu bilang kalau tidak ada sesuatu yang susah di ujian tersebut. Dan saat Chris bertanya apakah dia sudah menyelesaikan soal esai, pria itu pun panik dan langsung keluar dari lift dan dia balik ke tempat ujiannya lagi. Di perjalanan pulang, Chris pun bertemu dengan orang yang juga menonton pertandingan tempo hari lalu. Dan pria itu menanyakan kenapa Chris belum juga menghubunginya. Pria itu pun langsung memberinya sebuah kartu nama. Di waktu yang sama, Tuan Fong pun bilang kalau dompetnya ketinggalan di atas. Dia pun meminjam $5 untuk membayar taksi. Mau gak mau, walaupun uangnya tinggal sedikit, dia memberinya dengan berat hati. Chris dan Christopher pun kembali antri, dan ternyata slotnya pun habis. Dan dia pun harus mencari alternatif lain dengan membeli tiket kereta dan tidur di sana. Dan keesokan harinya, Chris pun sampai menurunkan kendaraannya untuk bisa mendapatkan uang, karena dia benar-benar tidak punya uang lagi. Uang dari donor darahnya pun dipakai untuk dia membeli spare part alat pemilihnya yang rusak. Beruntungnya malam ini dia mendapatkan tempat tinggal, dan lalu Chris pun mencoba menidurkan anaknya. Dan Christopher pun bertanya apakah ibunya pergi karena dia, dan Chris pun bilang dan menegaskan kalau ibunya pergi karena dia ingin pergi, bukan karena siapa-siapa. Dengan semua kalimat itu, Christopher pun bilang begini. So good, Papa. Dan setelah menidurkan Christopher, dia pun menservis alat pemindahnya. Dan beruntungnya dia berhasil menyelesaikan alat itu dan bisa berfungsi dengan baik. Keesokan harinya dia pun bertemu dengan dokter kemarin untuk menjual alat tersebut. Dan akhirnya alat itu pun terjual dengan harga $250 dan cukup untuk menyambung hidup sampai 1 bulan. Dengan ini Chris pun bilang kalau mereka akan tidur dengan nyenyak di kamar hotel. Akan tetapi Christopher pun mengajak ke gua. Chris pun yang tidak mau lagi ke sana pun menolak. Dan akhirnya Chris pun membawa anaknya liburan yang jauh, dari kebisingan, kepenatan, dan juga beban pikiran yang selama ini dibawanya. Di keesokan harinya dia pun bertemu dengan Tuan Twistle, dan dia memuji kinerja Chris yang berhasil mendapatkan 31 klien di Pacific Bell. Mau gimana pun besok adalah hari penentuannya untuk kerja kerasnya selama 6 bulan ini. Sampai di hari penentuannya, manajernya pun memanggil Chris untuk ikut dengannya. Namun kali ini bukan untuk menyuruhnya,
Tapi dia harus bertemu dengan para direksi di sana. Di saat itu pun dia masih bisa mencairkan suasana dan membahas tentang baju yang dulu dipakainya. Tapi ternyata tanggapan dari mereka. Wear one tomorrow, though, okay? Because tomorrow's going to be your first day. Dan saat mendengarnya, dia pun masih menahan tangis bahagianya. Ini bukan hal yang mudah sama sekali. Dan dia pun menahannya sampai di luar. Dan saat di luar, dia pun langsung mengekspresikan semuanya. It's called happiness. Kebahagiaannya dan juga berlari menuju penitipan anak. Dan sampai di sana, dia hanya memeluk dan tanpa berkata sepatah kata pun. Yang fase ini dinamakan happiness. Berdasarkan dari kisah nyata, dan dia pun mendirikan perusahaannya sendiri yang bernama Gardner Ridge. Untuk apapun yang sedang kita alami, hanya bisa berpasrah, berdoa, dan juga berusaha. Sekian pembahasan film dari gua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalau ada masukan, sertakan saja di kolom komentar. Sampai ketemu di pembahasan film selanjutnya. Keep solid and let's give respect to this film. Gue Sandro, pamit undur diri. Bye-bye. No, that's funny. I like that one.